Hmm, Anak sebentar lagi masuk TK. Perlu persiapan nih buat biaya pendidikan. Hmm. Halo kawan tunaiku, kenalin, gue Yoga. Sebagai orang tua, gue udah mulai masuk nih tahap untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak. Tentunya ini pengalaman yang menantang nih buat gue dan juga pastinya mungkin buat kawan-kawan tunaiku nih. Nah, kita perlu tahu apa aja yang menjadi biaya pendidikan anak nih. Mulai dari biaya bulanan, terus mungkin biaya tak terduga, dan juga kita harus pikirin sih persiapan kita ini untuk biaya pendidikan anak sampai jenjang apa. Nah, daripada gue pusing sendiri nih, mendingan kita bahas bareng-bareng yuk. Tapi sebelum mulai, jangan lupa kamu nyalain nih lonceng notifikasi kamu biar kamu bisa dapetin konten-konten menarik lainnya dari Tunaiku. Selamat datang di obrolan pinjaman. Mempersiapkan biaya pendidikan anak udah pasti jadi kewajiban kita sebagai orang tua. Seperti menabung, itu harus kita udah lakukan jauh-jauh hari, bahkan pada saat anak masih di kandungan. Nah, tapi tentunya pasti banyak faktor nih yang bikin rencana biaya pendidikan anak itu jadi kurang matang. Kayak misalnya nabung yang kurang teratur, terus rencana yang kurang jelas, ataupun kadang-kadang kita tuh punya kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih mendesak atau tiba-tiba yang bikin kita jadi sedikit mengesampingkan persiapan biaya pendidikan anak. Nah, untuk mencegah hal-hal itu terjadi, ada baiknya nih kamu perlu siapin checklist untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak. Kita punya 7 checklist nih yang wajib kamu penuhi dalam mempersiapkan biaya pendidikan anak. Nah, yang pertama biaya sekolah. Nah, ini udah pasti wajib. Ini biaya masuk, biaya bulanan, ataupun biaya semesteran. Nah, yang kedua itu biaya kebutuhan sekolah, kayak alat tulis, buku-buku, dan alat penunjang sekolah lainnya, seperti kalau misalnya masih online, ya handphone ataupun laptop. Yang nomor 3 itu seragam. Sekolah biasanya masih mewajibkan kita untuk beli seragam. Nah, yang keempat itu transportasi. Kita perlu pikirin juga anak-anak ke sekolah itu naik apa. Misalnya naik mobil, diantar naik motor, diantar jalan kaki, ataupun naik antar jemput sekolah. Nah, yang kelima uang jajan. Kita perlu pikirin juga dan kita perlu akalin juga nih. Untuk uang jajan kita bisa tekan dengan mungkin bekal yang kita bisa kasih ke anak kita. Yang gue ingat dulu bekal mie goreng sampai jadi kotak. Nah, yang keenam itu biaya untuk studi tour atau karya wisata. Walaupun masih pandemi, ya kita perlu siapin juga untuk biaya studi tour biar nggak jadi biaya yang tiba-tiba. Nah, ataupun kayak untuk anak TK mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya kayak bikin kesenian atau origami. Dan yang terakhir itu biaya kursus atau biaya ekstrakurikuler. Anak-anak mengenal banyak hal di sekolah, termasuk kegiatan ekstra nih di luar sekolah yang perlu kita siapin juga nih biayanya, termasuk seperti biaya kursus futsal ataupun menari. Nah, dari 7 checklist itu kita bisa lihat lagi nih kondisi keuangan kita dan juga kita akan melakukan prioritas. Yang penting kita sebagai kepala keluarga pastinya mau memberikan yang terbaik buat sang buah hati. Nah, seperti yang gue bilang tadi, dalam mempersiapkan biaya pendidikan anak itu sangat menantang karena kita ada biaya-biaya tak terduga yang mungkin kita tidak bisa tinggalkan yang sangat urgent.
Nah, kalau gue punya 3 trik nih untuk mengatasi hal itu. Nah, yang pertama, kita bisa coba tarik 1 tahun ke belakang untuk tahu apa saja sih biaya-biaya tak terduga yang udah kita keluarin, dan kita bisa prediksi nih, misalnya biaya studi tour atau biaya pengobatan orang tua. Jadi kita bisa perkirakan biaya yang akan keluar nih tahun ini. Nah, yang kedua, cek dan perkirakan biaya yang mungkin sangat terjadi di kemudian hari, seperti biaya servis mobil, servis motor, ataupun biaya berobat. Nah, kawan tunaiku bisa perkirain nih biaya tak terduga dan yang perlu disiapkan di kemudian hari. Dan yang terakhir, memperhitungkan estimasi biayanya. Nggak perlu langsung buru-buru menabung kalau belum bisa, tapi kalau sudah bisa lebih baik. Paling nggak kamu udah tahu estimasi biaya dan jenis pengeluarannya. Nah, apabila kamu sudah mengetahui pos-pos kebutuhan kamu, langkah terakhir adalah berharap biaya tak terduga tidak terjadi. Namun, apabila biaya tak terduga tersebut tetap terjadi dan kamu belum punya dana, kamu bisa nih manfaatin pinjaman dari Tunaiku. Nah, Tunaiku sebagai KTA online dari Amar Bank bisa bantu kebutuhan kamu nih, termasuk dalam kondisi darurat. Tentunya Tunaiku sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan juga Tunaiku memiliki ISO 27001 terkait dengan keamanan data, jadi kamu nggak perlu khawatir. Kamu bisa ajukan pinjaman hingga 20 juta dengan tenor fleksibel 20 bulan hanya modal KTP. Tentunya kita mau memberikan hal yang terbaik buat anak kita, tapi sayangnya hidup nggak selalu sesuai dengan keinginan kita. Waktunya kita penuhi kebutuhan keluarga dan juga pendidikan anak bersama Tunaiku, karena semua bisa lebih berani bersama Tunaiku. Oke, jadi itu dia tips dalam mempersiapkan biaya pendidikan anak dan juga mempersiapkan keluarga dari biaya tak terduga. Jangan lupa subscribe, like, share, dan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Gua Yoga, pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan pinjaman selanjutnya.